أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya lagi dan lagi ya ibu-ibu ya. Ya. Kita niatkan hadirkan hati seluruh zahir batin. Awalum seperti biasa. Mari kita berzikir terlebih dahulu. Kalau yang namanya kita ngaji tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pengajian kita wajib mengumandangkan afdal zikir ya Bu ya. La ilaha illallah. Kita sambungkan dulu. Monggo. Posisinya yang enak ya Bu ya. Iya, yang nyaman, yang adem, yang serius juga tapi. Monggo disebutkan zahir batinnya, nama ibu masing-masing, asmanipun jenengan sinten nggih. Gitu ya Bu ya. Bener nggak Bu? Bener ya? Leres Bu? Leres. Alhamdulillah. Dikit-dikit ya Bu ya. Khususon summa ila nafsi. Monggo Ibu. Binti, kami niat berzikir lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, diniatkan untuk membersihkan semua penyakit-penyakit hati, kotoran zahir batin, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada di jalannya, diberikan petunjuk, diselamatkan dunia akhirat, khususon melalui wasilah guru-guru kami tercinta. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Khususon Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah sallallahu alaihi Muhammad, tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Shaleh sallallahu alaihi Muhammad, dan terkhusus kepada panutan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dulu ya Bu ya, nanti di akhir baru langsung ke zikrullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Habibullah, Ya Sayyidi ya Nabiullah, Ya Muhammad, panutan umat, Ya Sultanul Awliya, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, penunjuk jalan yang suci, mendekatkan pada ilahi. Wahai guru besar kami, beliau Sunan Gunung Jati, pewaris ilmu yang hakiki, mengajarkan makna hidup sejati. Kami berwasilah padamu menuju Tuhan yang satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdal zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seperti biasa sebelum kita mulai kita bertawasul terlebih dahulu. Nanti saya cepetin, gak apa-apa ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya ibu-ibu mulai duluan, monggo, kan tadi di awal sudah tawasul nggih, alhamdulillah. Tapi di part saya memang saya khususkan juga untuk tawasul karena sekali lagi sebelum memulai dan melakukan segala sesuatu kita minta izin dulu nih sama pendahulu kita. Khususnya di sini Rasulullah SAW, seluruh para anbiya, dan kita doakan seluruh makhluk ya Bu ya, insya Allah berkah, manfaat dunia akhirat. Untuk ibu-ibu di sini sebentar lagi kan udah mau bulan puasa, biasanya ada kegiatan itu ya Bu ya, sebelum mulai itu nyekar ya Bu ya, ya, atau ke pemakaman Ibu ya, milik leluhur ya Bu ya. Ya, ibu-ibu yang bawa air boleh nanti disiramkan airnya, atau kalau misalnya nggak sempet ke rumah saya minta air, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, ada insya Allah. Kemudian kalau misalnya mau praktek bareng-bareng, kita kan sekali lagi ngajinya di sini nggak cuma teori ya Bu ya, tapi kita harus naik tingkat juga. Intinya apa kalau sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ilmu, amal, ikhlas ya Bu? Iya, ilmunya insya Allah ibu-ibu udah kebek ya Bu ya? Udah banyak ya, dari dulu ya Bu ya? Udah nyari ilmu terus ya Bu ya? Iya, prakteknya juga sekarang sedikit. Kalau mau nanti ditentuin hari apa kita praktek ziarah kubur bareng, yang deket aja nggak apa-apa, di belakang sini kalau mau ya Bu ya? Iya. Ya, monggo Ibu Ketua disesuaikan waktunya. Iya, terserah, nanti saya ikut aja. Kalau misalnya bersedia enggak ya nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Biasanya kalau misalnya praktek yang penting kan udah dikasih tahu pada saat kita berziarah, niatnya wajib lillah ta'ala ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau bisa ibu-ibu bawa uang saku lah, apa 2.000 apa 1.000 apa berapa seikhlasnya, itu untuk jadi setelah ziarah masukin ke kotak amal ya Bu. Iya, diniatkan hadiah untuk leluhur yang bersangkutan ya, insya Allah berkah manfaat yang di sana juga lihat dan senang banget dikunjungi sama anak cucu keturunannya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nanti kalau kita udah meninggal, kita kan gak mau dilupain gitu aja ya Bu ya. Iya, kita juga pasti pengennya ditengokin sama anak kita, sama cucu kita. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Jadi nanti di sana mungkin seperti biasa kirim doa, yasin tahlil, kemudian praktik itu supaya kita lebih mawas diri lagi lah. Sebaik-baik pengingat adalah mengingat kematian. Lagian juga nggak ada yang mau hidup selamanya ya Bu ya. Iya, nggak ada ya Bu ya. Apa mau? Nggak mau kan Bu? Iya. Ketuaan juga nggak enak ya Bu ya. Ya jadi pasti udah ada waktunya masing-masing gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Habibullah, Khalilullah, Kalamullah, Harfullah, Najiyullah, Habibullah, Khalilullah, Kalamullah, Harfullah, Najiyullah, Habibullah, Khalilullah, Kalamullah, Harfullah, Najiyullah. Sirullah, Nurullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Harfullah, Sirullah, Nurullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Harfullah. Subhanallah adada khalqi, Subhanallah adada nafsi, Subhanallah zinata arshi, walhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illallah mithla dhalik. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Khususan ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diniatkan untuk menyerap sifat sikap baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diniatkan untuk diakui sebagai umat akhir zaman. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husanilah hadirati untuk seluruh malaikatul mukarrabun, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk seluruh malaikat yang bertugas menjaga zahir wal batin, ibu-ibu semua khususnya di sini di majelis kita tercinta, majelis zikir al-hidayah. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Husanilah hadirati seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ad, Musahar, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Sis alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad. Seluruh para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, dan Imam akhir zaman. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para wali songo, khususan guru besar kami, Kanjeng Sunan Gunung Jati Atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan seluruh para kekasih Allah dimanapun berada, khususan para habib, habibah, para syarif, syarifah, para sayyid, sayyidah, seluruh para ahlul bait, seluruh para alim ulama, seluruh guru-guru kami tercinta, seluruh leluhur-leluhur kami. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati sama ila arwahi almarhum almarhumah, monggo disebutkan masing-masing ibu.
leluhur-leluhurnya yang telah mendahului kita semua. Di masjid ini terkhusus guru kita almarhumah Ibu Supiah. Dan guru kita almarhum Pak Kiai Abdul Aziz bin Samad. Seluruh leluhur-leluhur suci desa ini, seluruh para arwah-arwahi, terkhusus yang berada di kuburan Saragan, Sikapet, Tembul, Mirip, Mentul, Kemayatan dan sekitarnya, dan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kami, diterangkan kuburnya, amin, dimudahkan hisabnya kelak, amin, diampuni segala dosa-dosanya, amin, diberikan balasan yang lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Dan insya Allah biiznillah pada waktunya nanti, pada saatnya masing-masing, kita semua dapat menyusul insya Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh makhluk, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai alam malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyah, wahidiyah. Kami di sini semua mendoakan lillahi ta'ala Allah Ta'ala sebagai wujud cinta kasih Rahman Rahim Tuhan kepada seluruh makhluknya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh cepat banget ya Bu ya, udah jam 3:30 aja ya. Belum ngapa-ngapain lagi. Ibu buru-buru enggak? Ya, enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, tadi di awal terima kasih. Boleh gantian yang mau bacain Al-Quran boleh ya Bu ya. Siapa aja nanti saya kasih tahu suratnya apa. Misalnya ibu-ibu mau baca monggo, nggak harus mama terus ya Bu ya. Ya yang lainnya yang mau baca monggo silakan. Dari tadi saya kayak ada yang lupa apa gitu. Lupa pakai kacamata nggak kelihatan Bu. Astagfirullah. Iya makanya. Apa ini yang kurang itu? Maaf ya Bu. Ganti ayat lagi. Ayat yang dibacakan adalah Al-Quran Surah Al-Isra. Itu surah ke-17, kemudian juznya 15, ayat 96 sampai dengan 97 nggih. Ya, saya bacakan langsung artinya ya Bu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, atas rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah,
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, juga tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kurang lebih seperti biasa, sebelum ngaji di sini pasti kan minta petunjuk ya Bu ya. Kalau saya pribadi sholat hajat terus minta kasih tahu ya Allah apa yang hendak disampaikan. Ketika dibuka, cek serem juga ya Bu ya. Tentang apa ini? Petunjuk ya, supaya kita belajar bagaimana memahami petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kenapa sih kalau misalnya biasanya kan kalau ngaji sama saya ya Bu ya di sini itu kan panjang tawasulnya juga ya Bu ya. Terus sama ada zikirnya juga ya Bu ya. Karena apa? Itu yang paling penting gitu. Untuk apa? Membuka dan melembutkan hati kita. Karena kalau misalnya hatinya udah lembut nih, gampang dimasukkan. Kalau untuk ngajinya itu sendiri, teori di mana-mana ibu-ibu udah bisa ambil ya Bu ya. Sekarang kita latihan prakteknya sedikit demi sedikit. Coba saya tanya dulu, apa-apa yang udah disampaikan kira-kira udah dijalanin belum nih sama ibu-ibu? Contoh, setiap ketemu orang misalnya kasih atau hadiahkan salawat ya Bu ya. Ya, saya ketemu ibu sallallahu alaihi Muhammad. Biarpun misalnya tidak diucapkan melalui lisan, tapi bisa melalui hati ya Bu ya. Udah dijalanin belum Bu? Insya Allah. Kadang lupa ya Bu? Iya. Terus untuk mandi tobat juga itu apa? Awal. Udah dijalanin belum Bu? Udah. Alhamdulillah. Yang butuh airnya saya sediain, tinggal ambil ya Bu ya. Ya, gak usah malu-malu ya Bu ya. Kita semua di sini satu kesatuan, satu keluarga. Satu sakit, yang lain juga sakit. Satu sedih, yang lain juga sedih. Kita niatnya di sini senangnya bareng-bareng ya Bu ya. Happy-nya bareng-bareng. Terus saya kebanyakan catatan ini. Kemudian salat hajat, ibu-ibu yang di sini merasa punya banyak masalah, yang suka ngeluh, ini gimana caranya, ini solusinya gimana? Udah dikasih tahu Allah Maha Baik melalui sholat hajat. Selepas Isya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Tanya aja langsung Bu sama Gusti Allah. Misalnya ibu punya masalah apapun, insya Allah dikasih gambarannya, insya Allah dikasih tahu, insya Allah dikasih lihat. Biasanya kalau udah dijalanin itu melalui mimpi gitu ya Bu ya, atau melalui tiba-tiba ada orang yang kasih tahu ke ibu gitu. Dan jangan berhenti kalau misalnya Gusti Allah belum kasih tahu ya Bu ya. Insya Allah yang udah-udah seperti itu. Jadi kalau ada masalah apapun, bagaimanapun, kalau bisa curhatnya langsung dulu ke Gusti Allah, jangan ke orang lain. Biasanya kalau kita cerita ke orang lain, terus orang lain tahu susahnya kita, yang ada dikeprokin ya Bu ya. Hore, gitu ya Bu ya. Iya, nauzubillahi min zalik. Tapi insya Allah di sini semuanya kita satu keluarga, nggak kayak gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah niatnya sudah membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya insya Allah niatnya baik ya Bu ya. Iya. Dan ibu bisa jalani nih. Jadi nggak ada lagi misalnya bingung harus gimana, atau ada masalah ini harus seperti apa. Udah dikasih tahu sama Syekh Abdul Qadir, bisa melalui sholat hajat. Tinggal ibunya mau menjalani atau enggak nih, gitu ya Bu ya. Iya. Penyakit apapun, masalah apapun, insya Allah bisa. Kemudian zikirnya apa aja juga udah ya Bu ya. Ya, silakan dilaksanakan.
Kemudian mendoakan orang-orang yang sekiranya bikin kesel hati. Kadang ada ya Bu ya? Iya, supaya apa? Hati kita bersih terus gitu. Kalau misalnya ada orang lain misalnya bikin kita kesel gitu ya Bu ya, kita harusnya mendoakan balik mereka. Karena Rasulullah pun terhadap yang beranggapan musuhnya gitu ya, padahal Rasul mungkin gak pernah nganggap punya musuh gitu ya Bu ya, sama ibaratnya lawannya aja mendoakan gitu, bukan malah menghujat. Justru Rasulullah itu melihat ke belakang dan ke depannya gitu ya Bu ya. Ke depannya apa? Mungkin orang itu gak senang sama kita, gak suka sama kita, tapi anak cucu keturunannya nanti bisa jadi mengikuti jejak gitu beliau atau jejak Rasulullah. Jadi yang dipandang oleh Rasulullah bukan hanya saat ininya gitu ya Bu ya, bukan hanya orang tersebut, tapi namanya manusia ada baik buruknya. Gak mungkin semuanya satu turunan buruk semua, masa iya kayak gitu ya, gak mungkin ya Bu ya. Ya, insya Allah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga ada yang sebagai penyelamat. Misalnya di keluarga ibu nih, satu keluarga, gak mungkin sifatnya sama semua ya Bu ya. Iya, misalnya ibu punya kakak beradik atau punya saudara gitu, pasti adalah yang sering ngalah gitu ya Bu ya. Iya, nanti kalau nggak ada yang ngalah padu terus ya Bu ya. Iya, nauzubillahi min dzalik. Insya Allah begitu. Kemudian di sini maknanya adalah ketika manusia mengabaikan peringatan-peringatan dan petunjuk dari Allah saat kita berada di dunia, tentunya petunjuk tersebut yang Allah berikan sudah sering diulang-ulang melalui apa Ibu? Al-Quran ya Bu ya. Kalau kita mau tahu bagaimana cara hidup di dunia, pedomannya balik lagi kepada Al-Quran ya. Ibu-ibu di sini hafal Mars NU nggak Bu? Itu kan dijelaskan juga ya, pedomannya Al-Quran, kemudian hadis, juga ijma ulama ya Bu ya. Iya. Kemudian di sini petunjuknya tadi sudah kita bacakan melalui Al-Quran surah Al-Isra dan juga melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sebagai manusia mampu mengambil pelajaran dari apa-apa yang terhampar di alam semesta ini, juga dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Quran surat 96 ini, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Kita tidak perlu takut bahwa apa-apa yang kita lakukan itu gak ada yang tahu ya Bu ya. Iya, jadi gak penting orang mau tahu seperti apa gitu. Kalau ibu insya Allah niatnya baik, tujuannya baik, hatinya baik, tanpa bilang ke siapapun atau ke orang manapun, Allah maha tahu ya Bu ya. Gusti Allah maha tahu niatnya ibu. Kadang belum terucap pun udah terkabul, alhamdulillah. Mungkin sampai lupa tiba-tiba ingetin atau bahkan dikasih, kitanya udah lupa, berarti Allah itu maha tahu ya Bu ya. Iya. Untuk masalah waktu ya terserah Gusti Allah mau dikabulinnya kapan. Kalau misalnya ada 2 orang di antara kita bisik-bisik atau 3 orang di antara kita 4 orang, yang kelimanya atau yang kemudiannya itu tak lain adalah Tuhan kita. Semua apa yang dibicarakan, semua apa yang kita lakukan, Gusti Allah itu pasti tahu ya Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya di ayat 97 ini, di sini kita diperingatkan bahwa dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu serta tuli. Nauzubillahi min dzalik. Maksudnya apa? Ketika kita di dunia sering diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis, kemudian ceramah-ceramah ya Bu ya yang disampaikan oleh para pendakwah, oleh para dai-daiyah. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka mengabaikan gitu ya Bu ya. Jangan sampai ketika kita mengabaikan itu semua, nanti di akhirat pada hari berbangkit kita yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Bu dicuekin sama Allah? Enggak ya Bu ya. Nanti di sana mau enggak Bu kalau misalnya
Padahal di sana yang paling kita butuhkan ya cuma Tuhan kita gitu. Sebelahnya ibu nih, satu sama lain, satu sanak saudara, family semuanya itu nggak ada yang bisa nolongin gitu. Kecuali amal-amal soleh yang ibu lakukan, tetapi niatnya wajib lillahi ta'ala. Jadi yang bisa nolongin kita semua nanti, ibu-ibu semua di sini, ya amal soleh ibu sendiri. Tapi niatnya wajib lillah. Kalau tidak lillah, Allah tidak pernah menjamin ya Bu ya. Ya makanya amalan apapun yang kita lakukan di dunia ini, di muka bumi ini, sekali lagi jangan lupa diniatkan untuk ibadah ya Bu ya. Iya, supaya kesannya ngelakuin perbuatan sehari-hari, tapi sebenarnya ada nilai ibadahnya. Ya contohnya ibu mau nyuci piring baca basmalah, sholawat gitu ya Bu ya, dalam hati terus nyebut supaya nggak stop atau nggak berhenti gitu, terus menerus. Kalau guru-guru kita ngajarin zikir 100 kali, zikir 500 kali, zikir 1000 kali, 2000 kali, 5000 kali, buat apa sih? Untuk membiasakan diri kita supaya kita ingat terus, dekat terus, kenal terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Bisu maksudnya apa? Kita tahu itu penting untuk disampaikan, tapi terkadang kita simpan aja buat diri kita sendiri. Jadi kenapa ketika kita mengetahui sesuatu yang baik, kalau bisa usahakan diamalkan ya Bu ya, walaupun satu ayat. Jangan lihat maksudnya ya memang kalau namanya manusia pasti kotor ya Bu ya, nggak ada yang bersih gitu, nggak ada yang sempurna. Tapi setidaknya ketika kita sudah berusaha mengamalkan satu ayat tersebut, kalau dipakai nih sama temannya ibu, sama saudaranya ibu, sama semua ibu-ibu yang ada di sini, itu jadi amal jariyah. Contoh, ibu ngasih tahu ke anaknya nih, Mbak Putri, baca salawat ya, misalnya sallallahu ala Muhammad gitu. Terus ibu cuma ngomong kayak gitu, kayaknya sepele ya Bu ya? Iya. Terus anaknya ibu ke sekolah terus ngomong sama temennya, kamu kalau mau mulai apa-apa tuh baca salawat dulu, sallallahu ala Muhammad. Yang ngelakuin dapat, yang nyuruh juga dapat. Ke atasnya ibu-ibu insya Allah ngalir terus. Makanya Rasulullah itu bilang dan menitipkan ilmu yang bermanfaat. Jadi dibagikannya ilmu yang bermanfaat, insya Allah itu bisa jadi amal jariyah. Sekecil itu Bu. Walaupun mungkin sekarang nggak kelihatan gitu ya Bu ya, tapi di sana nanti itu yang jadi pembeda antara amal-amal orang soleh dan sebaliknya. Kemudian di sini tuli. Kita terkadang pura-pura tidak mendengar saat ayat-ayat Al-Quran sedang diperdengarkan. Biasanya sibuk sendiri gitu ya Bu ya, atau apalah gitu. Tapi sekali lagi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun ya Bu ya. Kita sama-sama belajar aja, karena saya pun juga masih belajar dan Rasul selalu nyuruh untuk belajar sampai akhir hayat. Ilmunya Allah sangat luas sekali, tidak mungkin kalau ditulis tinta lautan 7 kali balik terus nggak cukup Bu. Saking luar biasa luasnya ya Bu ya, saking banyaknya ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuli dalam arti Al-Quran tidak pernah kita pahami dan dalami maknanya, sedangkan padahal kita hidup di dunia ini cuma sementara ya Bu ya, dan kita cari bekal dengan pedoman Al-Quran, hadis, dan yang tadi telah disebutkan itu untuk perjalanan kita kepada kehidupan selanjutnya. Perjalanan kita masih panjang Bu. Dunia ini alam yang paling rendah. Ketika nanti, makanya kalau di awal disebutkan dari mulai alam malakut, jabarut terus sampai ke alam ilahiyah, mudah-mudahan insya Allah dikasih jalan sama Gusti Allah, kita itu dari Allah baliknya lagi kepada Allah gitu ya Bu ya. Gak nyangkut, gak nunggu lama, gak nyangsang gitu ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Jadi pada saat jadi manusia, ketika wafat itu sudah dijelaskan
itu nanti kan ada lagi yang namanya alam kubur ya Bu ya. Ya kalau orang mukmin insya Allah lewat. Tapi kalau yang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, ya pasti ditanyain aja terus sama disiksa terus sampai akhir hayat. Kemudian sampai akhir hayat, maaf maksud saya sampai akhir zaman gitu ya Bu ya. Iya. Kalau udah lewat di alam barzah nanti ada lagi yang namanya alam. Ya banyak ya Bu ya. Alam nur itu tempatnya guru-guru kita yang soleh-solehah, yang dekat sama Allah. Di sana mereka semua bisa melihat dan mengunjungi kita semua di sini Bu. Kenapa kita berwasilah khususnya kepada para wali songo gitu ya Bu ya? Karena mereka udah duluan. Banyak ilmu-ilmu yang Allah titipkan melalui mereka. Kita berwasilah, kita mohon doa melalui perantara beliau, nanti kita serap juga nih apa-apa kebaikan yang mereka punya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya contoh kita sering bersalawat, terus kita niatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah, ya ibu-ibu di sini nanti secara sadar maupun tidak sadar itu ada perubahan atau hal-hal yang dilakukan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Contohnya apa Bu? Senang dan cinta terhadap anak yatim piatu gitu ya Bu ya. Iya. Terus kemudian ibu-ibu hawanya udah ngalah aja lah gitu ya Bu ya. Rasul kalau nggak disenggol duluan juga nggak mungkin itu ya Bu ya. Nggak mungkin mulai gitu. Kemudian apalagi nanti pelan-pelan kayak gitu. Ada di sidik, benar omongannya bisa dipercaya gitu ya Bu ya. Amanah dapat dipercaya, kemudian fatonah, cerdas. Rasulullah cerdas ya Bu ya? Iya. Nanti kalau ibu melaksanakan demikian, terus kemudian dikasih tahu juga ke anak cucu keturunannya, insya Allah nanti bisa punya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Walaupun memang tidak akan mungkin sempurna seperti baginda Nabi, tapi setidaknya ada 1-2 hal yang benar-benar kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita benar-benar diakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian dimanapun ngajinya, jangan lupa niatnya lillah. Untuk terkhusus di sini, kenapa kita harus sambungkan? Karena kalau mau dekat sama Allah sampai atau usul ilallah, sekali lagi kita harus melalui para kekasih Allah gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, maksudnya di sini jelas kalau ibu misalnya berdoa bisa melalui Kanjeng Sunan, kemudian Syekh Abdul Qadir, baru kepada Rasulullah gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian di sini buta, maksudnya apa? Kita terkadang pura-pura tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Pernah gak Bu kita memikirkan kadang-kadang ibu-ibu lagi ke sawah nih, terus kan capek ya Bu ya, panas, terus misalnya lihat ke terik matahari gitu, wah luar biasa ya Allah menciptakan matahari gitu ya Bu ya. Kalau misalnya gak ada matahari, tanamannya gak bisa tumbuh ya Bu ya. Iya. Terus luar biasa ya Allah kasih saya misalnya ya Bu, sawah, ladang yang bisa diolah luas banget. Itu Allah tuh lagi memperkenalkan dirinya gitu, bahwa ini loh kuasaku gitu. Ini loh apa yang aku berikan terhadapmu gitu. Untuk apa? Mencukupi kehidupan kita semua di dunia gitu ya Bu ya. Ya, jadi ketika Allah menciptakan kita manusia, insya Allah itu sudah ada takarannya masing-masing, sudah ada rezekinya, sudah ada hal-hal yang memang sebagai pelengkap. Jadi nggak mungkin dibiarin aja hidup dilepas gitu ya Bu ya. Iya. Tinggal kita sebagai manusia tetap berdoa, berikhtiar itu wajib. Sisanya awal justru harus tawakal dulu ya Bu ya, berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita berusaha. Karena apa? Yang paling tahu sebaik-baiknya itu hanya Sang Pencipta. Kita makhluknya yang diciptakan, kita tahu apa tentang diri kita. Bahkan kita aja nggak pernah ngelihat dalemannya diri kita sendiri, gitu ya Bu ya. Maksudnya dalam arti kita punya hati, kita nggak pernah lihat nih hati kita sendiri. Kita punya kulit,
punya darah, punya apa, bahkan kita nggak tahu jumlahnya ada berapa gitu ya Bu ya. Taunya saya namanya ini, bintinya ini, sebagai ini. Nah, perdalamlah apa sebenarnya tugas kita di muka bumi ini. Kalau ibu-ibu di sini sudah dititipkan, misalnya suami, anak, kemudian ibu-ibu di sini luar biasa ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kan banyak yang ibu-ibu semuanya bisa gitu ya Bu ya. Ya berarti insya Allah sama Allah itu udah dikasih kelengkapan dalam badan, zohir, batinnya ibu bisa melaksanakan semua hal. Masak iya, jualan iya gitu ya Bu ya. Ngurus anak iya, habis itu nyawah iya gitu ya Bu ya. Beresin rumah iya, Masya Allah luar biasa. Diniatkan sebagai ibadah supaya semua apa-apa yang telah ibu-ibu di sini lakukan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu ya Bu ya. Iya, pokoknya Allah baik banget lah sama ibu-ibu semua di sini gitu. Dikasih tahu, kemudian Allah juga sayang dan tahu semua perjuangan ibu-ibu di sini. Makanya kita diizinkan untuk mengucap, menyebut dan melafalkan afdol zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu wajib disyukuri. Betapa banyak orang yang akhir hayatnya sangat susah dan sulit mengucapkan kalimat tersebut. Sekarang mumpung kita masih hidup, diberikan umur, ketika manusia masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berarti masih ada nih kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama di dunia, supaya nanti pada saat kita diambil nyawanya kita mudah lepasnya. Sekali lagi, basmalah, sholawat, fatihah itu penting banget ya Bu ya. Iya. Bismillah, minta izin sama yang punyanya alam dunia ini. Sholawat supaya kita terhubung terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang benar-benar pas untuk kita masing-masing ya Bu ya. Iya, karena banyak jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo ibu laksanakan semua amalan-amalan yang pas di hati dan sekiranya itu sesuai dengan kondisi ibu masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai pada saatnya nanti di hari akhir, di hari kebangkitan, ketika kita semua dibangunkan untuk menuju kembali kepada Allah, karena di dunianya naudzubillah menjalik ya, kita melalaikan dan mengabaikan Allah, sehingga di akhirat nanti kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Jangan sampai ya Bu ya. Diniatkan senantiasa setiap detik nafas kehidupan ini menjadi ibadah. Jadi misalnya ibu bangun tidur, ya Allah hari ini saya alhamdulillah masih diberikan umur gitu ya Bu ya, masih diberikan kehidupan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Saya niatkan beribadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi ibu mau melakukan segala sesuatu itu pahalanya terus, tidak ada putusnya. Jadi nggak cuman kalau ibadah itu pas saat sholat 5 waktu aja, tidak ya Bu ya. Iya. Atau pas lagi puasa aja, enggak. Atau pas lagi duduk aja, atau pas lagi baca Quran aja gitu, tidak. Segala halnya diniatkan untuk ibadah, ingat terus gitu. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nanti insya Allah ibu-ibu di sini yang misalnya sudah mengamalkan tadi yang sudah saya sebutkan ya Bu ya. Biasanya Gusti Allah itu kalau kasih petunjuk nggak mungkin ngomong langsung ya Bu ya. Ya, nggak mungkin, hei kamu nggak boleh kayak gini, nanti ibu lari gitu ya Bu ya. Ya, kalau untuk saya pribadi biasanya terjadi hal-hal atau di kehidupan sehari-hari itu yang ini saya lagi diingetin nih. Misalnya nih contoh ya Bu ya. Ini contoh misalnya saya kan dititipkan mulut misalnya gitu ya Bu ya. Ketika saya terlalu banyak banget ngomongin orang, misal gitu, saya loh Bu gitu ya, ngomongin orang, nanti berapa lama kemudian
sakit gigi. Itu kurang lebih. Itu apa? Bukan kita ngeliatin orang, ini dia sakit gigi, jangan-jangan ini. Jangan begitu ya Bu ya. Ya, tapi kita balikan lagi kepada mawas sendiri gitu, kepada diri kita sendiri. Ini saya sakit gigi, kata Bu Linda kalau misalnya sakit gigi, coba deh saya pikirin dulu tadi saya ngomong apa gitu ya Bu ya. Kemarin saya ngomong apa gitu. Bukan ke orang lain dulu, tapi ke diri kita sendiri. Itu kuncinya. Tapi memang begitu Ibu, kalau kita sudah belajar batiniah. Terus yang suka sariawan, ayo yang suka sariawan siapa nih? Siapa nih yang suka sariawan? Itu biasanya Bu, kadang namanya manusia kita kan ada rasa kesel ya Bu ya. Ya entah sama anak atau sama suami atau sama tetangga atau sama siapa gitu. Kita kesel, kita berucap kata-kata yang itu pedes banget Bu. Cabe kalah Bu, bon cabe kalah Bu. Ya biasanya pedes, misalnya apa gitu. Nah itu kalau kan ada di Al-Quran, jangan sampai melampaui batas. Jadi kalau kita udah terlalu keburu nafsu gitu ya Bu, kemudian melampaui batas, itu diujinya itu kadang diingetin sama Gusti Allah, tahu-tahu sariawan. Coba itu dipikirin lagi. Iya, itu dipikir. Ini saya ngomong begini karena ya diteliti juga ya Bu ya, dan saya juga ngalamin pribadi gitu. Jadi bukan berarti ayo nanti kalau misalnya yang sariawan siapa nih yang ini, yang gak gitu ya Bu ya. Tapi kita balik lagi ke diri pribadi, bukan untuk orang lain. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau itu baik, buruk, kembali lagi kepada diri Ibu pribadi, untuk keselamatan diri Ibu, diri kita semua masing-masing nanti di akhirat. Itu yang dimaksud ketika kita diperdengarkan Al-Quran oleh Allah, kita diberitahu, diberi petunjuk, dan kita mengerti bahwa oh itu adalah petunjuk ya. Jadi insya Allah nanti di akhirat, kalau kita nggak ngabaikan, jadi Allah juga tetap ingat sama kita, intinya gitu ya Bu ya. Iya. Terus kemudian misalnya ibu-ibu di sini yang divonis atau didiagnosa penyakit gula. Penyakit gula, ada nggak ibu yang sakit gula? Coba itu diperhatikan pada saat kalau kita lagi emosi banget gitu ya Bu ya, marah banget, kadang itu tidak terkontrol. Biasanya kalau orang yang mengidap penyakit gula atau diabetes, kalau misalnya mungkin bisa nahan, diem dulu, diem gitu ya Bu ya, diem disimpan sendiri, giliran udah nggak kuat, duar, pokoknya apa aja bisa keluar gitu ya Bu ya dari ucapannya gitu. Dan bisa tindakannya mungkin bisa maaf ya, banting-banting atau apa segala macam. Sekali lagi, kalau Gusti Allah kasih sakit, itu tandanya Allah tuh baik banget sama kita Bu. Apa? Kita diingetin, kamu tuh manusia nggak boleh lo kayak gitu. Rasul tuh nggak pernah lo ngajarin marah-marah. Misalnya gitu ya Bu ya. Iya. Jadinya kalau kita diuji sakit, bukan dalam arti ya Allah kok sakit begini sih, kapan sembuhnya gitu. Bukan Bu. Tapi kita diajarin nih untuk berpikir. Oh iya ya, aku diuji sakit begini berarti mungkin aku nggak boleh terlalu emosi. Udah diajarin ya Bu ya, cara untuk bertaubat, mandi taubat, itu semua dilaksanakan. Makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini senantiasa mengajarkan untuk melakukan pertaubatan, karena namanya kita manusia pasti sering ngulang-ngulang dosa ya Bu ya, baik diketahui maupun tidak diketahui, baik sengaja maupun tidak sengaja. Makanya dalam setiap detik diajarkan untuk berzikir, kemudian bertaubat, supaya apa? Supaya kita benar-benar apa Bu? Benar-benar diampuni ya Bu ya, benar-benar ingat terus. Karena kalau sudah tidak diberi petunjuk oleh Allah, dilalaikan, itu susah banget Bu untuk memperoleh hidayah. Nauzubillah min zalik. Padahal nanti di akhirat itu yang lebih penting, yang lebih kekal. Ketika kita di akhirat sana, kita itu hidup di dunia rasanya cuma sehari 2 hari aja Bu, cuma seminggu. Nah misalnya sekarang usia ibu 60-an tahun misalnya Bu ya, ibu ingat yang zaman dulu, bisa diingat, itu nggak Bu semuanya 60 tahun diceritain ulang, nggak bisa kan ya? Iya, jadi 60 tahun nggak mungkin semuanya langsung diceritain ulang, kurang lebih kayak gitu. Palingan ibu cerita ke anak, dulu saya begini-gini cuma 3 menit ya Bu ya, cuma 5 menit, kurang lebih kayak gitu. Dulu kita hidup di dunia begini, nanti di sana kurang lebih kayak gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Percaya syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Tapi suatu saat nanti kalau misalnya
Allah mengizinkan dan kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui wasilah guru-guru kami, ibu-ibu juga diperlihatkan kuasa-kuasanya Tuhan supaya kita makin yakin. Karena untuk mencapai derajat keimanan itu perlu praktek, itu perlu nggak hanya ilmu tapi juga amal dan keikhlasannya sangat diperlukan ya Bu ya. Iya, itu penting sekali. Kemudian, nah kalau misalnya anak-anak nih, terutama anak-anak kecil atau anak-anak besar, jadi ibu kalau udah praktek kayak gini, kalau misalnya bicara atau omongan harus hati-hati ya Bu ya. Ya, jangan sembarangan ya Bu ya. Ya, kadang-kadang kalau anak kita melakukan suatu kesalahan, kitanya kan udah ngaji gini nih, mensucikan diri, membersihkan diri. Anak kita ngelawan sama kita, misalnya gitu ya Bu ya. Itu nanti kadang langsung diperlihatkan Bu sama Gusti Allah bahwa anakmu nggak boleh loh kayak gini, diajarin yang benar. Itu biasanya diujinya gatel atau alergi atau badannya itu kayak bentol-bentol gitu Bu, atau langsung kayak apa ya, kalau anak bayi mungkin beruntusan ya atau apa gitu ya. Itu coba diperhatikan, ini apa yang saya bicarakan ya memang adanya kayak gini gitu. Karena apa? Ya saya udah ngalamin sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Itu memang sekali lagi, apapun misalnya ibu mau tanya apa ya ada di sholat hajat, monggo dilaksanakan. Kalau yang udah ngelaksanain, ada yang boleh cerita biar tambah iman, biar tambah yakin, boleh Ibu. Jadi ibu-ibu di sini semua mohon hati-hati dalam ucapan, pikiran juga kadang kayak gitu Bu. Kadang kita cuma mikir kayak misalnya melenceng dikit gitu, salah dikit kejedut gitu. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Di sini ibu-ibu ada yang udah mengamalkan sholat hajat Bu? Udah. Terus biasanya dikasih taunya apa Ibu? Gambaran atau apa? Ada yang mau sharing? Mimpi, ya. Dan mimpinya itu petunjuk ya Bu? Iya. Melihat ibu ya, ibu tidur yang begitu indah di tempat tidur yang ada di Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya diniatkan juga untuk amal jariah buat almarhum Ibu Sofiah ya Bu. Ya insya Allah di sini pertemuan sebelum-sebelumnya juga sudah kita kirimkan dan beliau juga pasti senang banget lah. Karena apa Ibu? Ibaratnya sudah meninggalkan bibit-bibit semua ibu-ibu di sini ya Bu ya. Ya jadi nanti anak cucu keturunannya tolong diajarin juga ngaji ya Bu ya, supaya ada penerusnya. Jadi beliau di sana enak ya Bu ya. Iya. Ada pesan nggak Bu? banyak. Oh banyak pesannya. Biasanya yang pasti kita hablumin Allahnya, kita dengan Tuhan sendiri ya. Kita harus yang lebih diperbanyak amal sedekah. Ya jangan memutus tali silaturahmi, karena kalau kita memutus tali silaturahmi, jangankan masuk surga, bau ciumnya surga itu udah, wanginya surga itu udah dapat. Iya. Yang selalu ibu pesan untuk berhidup itu harus banyak sabar. Alhamdulillah. Dan kalau kita kirimkan doa, zikir untuk beliau, ini beliau lihat Bu. Beliau juga hadir. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kuasanya gitu ya Bu ya. Dan itu tadi kenapa silaturahmi nggak boleh diputus? Ya karena gini, jangan putus silaturahmi ya Bu ya. Kita ada rasa kesel, sebel sama saudara yang bukan mukmin atau semukmin pun, yaitu iman kita perlu dipertanyakan gitu. Karena apa? Tidak sempurna iman seseorang, sabda Rasul ya Bu ya, sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kenapa kita itu harus hatinya itu seluas samudra gitu ya Bu ya, bisa menampung apapun dan segalanya supaya apa? Supaya kita dijamin nih di sana. Terus kita bisa cium bau surga, juga keimanan kita insya Allah amin, mudah-mudahan bismillah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di situ ya Bu ya. Jadi jangan nyimpan kesel. Kalau misalnya kita maafin orang lain, insya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nolong orang yang sedang kesusahan, suatu saat pada saat kita susah, insya Allah Allah juga akan datangkan orang-orang yang akan membantu kita. Kemudian apalagi intinya semuanya itu adalah kembali lagi dan balik lagi untuk diri kita pribadi. Alhamdulillahirobbilalamin, saya terima Ibu tadi jilbabnya, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Iya, berkah, manfaat dan pahalanya jika ada keberkahannya dan semua yang baik-baiknya insya Allah mengalir untuk beliau-beliau semua ya, terkhusus guru-guru kita tercinta ya Bu ya, karena beliau perjuangannya juga sudah lumayan lama ya Bu ya, ya lama banget malah ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian dari semua, dikit lagi ya Bu ya, jam berapa Bu? Dikit lagi ya, 4:30 kurang. Dari semua apa-apa yang disampaikan tadi, misalnya kayak itu kan contoh praktek ya Bu ya. Kayak misalnya kalau kita lagi sakit gigi, berarti kita perhatikan bahwa oh iya ya, mungkin saya kemarin-kemarin banyak ngomongin siapa atau apa. Pertama istighfar, terus lakuinlah semua sholat tobatnya segala macamnya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa Ibu? Memperbaiki akhlak umat manusia. Semua teori, semua pelajaran, semua apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada akhirnya ujungnya supaya apa? Supaya akhlak kita manusia bisa meniru dan mencontoh akhlak Rasulullah. Insya Allah begitu ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu di sini ada yang mau sharing lagi? Enggak ya? Dijalanin terus ya Bu ya. Kalau bisa sharing nggak apa-apa Bu, maksudnya untuk apa? Pelajaran buat teman-teman kita yang lain, pengajian-pengajian juga yang lain, supaya kita makin nambah dan meningkat iman Islamnya ya Bu ya. Iya, sekali lagi tadi sudah saya tawarkan kalau mau yang ziarah bareng, mau ditentukan waktunya, saya serahkan kepada ibu-ibu semua di sini. Kalau ziarah itu harus hari Jumat atau gimana? Enggak sih Bu, hari apa aja sebenarnya baik. Tapi kan gini, kalau misalnya bulan yang luar biasa, kalau di Islam kan bulan Ramadan, kalau hari ya hari Jumat gitu Ibu. Tapi ya terserah Ibu sih, kalau misalnya kita praktek nggak harus hari Jumat, boleh. Nggak harus. Boleh. Kapan itu harus disamakan sama ibu-ibu itu? Ya monggo ibu-ibu, misalnya kalau lagi libur semua, misal Minggu gitu ya, atau hari apa, mau nggak? Minggu pagi, mau nggak Ibu? Ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Apa? Besok mau Minggu pagi Di yang deket aja Ibu, di belakang sini. Kalau yang punya saudara-saudara kan sekalian Ibu ya. banyak. Iya. Saudara-saudara di sini. Iya, di sini. Sekalian jadi jamaah. Ntar kalau ibu-ibu misalnya males bawa air dari rumah, tas siapin ember, siram sendiri ya Bu ya. Iya nggak apa-apa. Atau Jumat besok masih ada nggak? 31 Jumatnya. Atau pas Jumat besok langsung praktek gitu ke sana. Mau nggak Ibu? Sore adem ya. Yo ngajinya jangan sore-sore Mbak. Oh iya. Jadi pada pengisian ke situ. Jam berapa? Cici kan nggak boleh jam cici saya. Pas pengisian Oh iya, pas pengisian langsung praktek ya Bu. Iya, jadi saya nggak usah ngomong panjang-panjang lagi ya Bu. Iya, kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Setuju. Amin. Di bawah semua misalnya kan ini praktek di sini. Ibu-ibu mau ke kuburan yang lain lagi boleh. Tapi kalau mau dilangsungkan ya ditulis namanya pribadi masing-masing. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya. Jadi yang harus dibawa itu bawa air, bawa botol aqua ya Bu ya? Iya.
Nanti saya bawa lebih, nggak apa-apa kalau ibu-ibu mau dari rumah ya. Ingat ya Bu ya, Jumat depan ya Bu ya. Ya, bawa ya terakhir bawa botol aqua atau terserah ibu botol apa aja isinya air putih ya Bu ya. Ya, dan air teh nanti diminum. Nanti enak sana manis kok manis gitu. Terus kemudian bawa ya kalau untuk prakteknya nanti bawa uang ya terserah ibu seikhlasnya ibu ya Bu. Bukan buat saya ya Bu ya, buat hadiahkan kepada almarhumah yang bersangkutan. Seikhlasnya ibu, misalnya saudaranya ibu di sana ada 20 orang, tapi ibu misalnya amalnya cuma 1.000, ya jangan dipikirin 1.000 bagi 20 ya Bu ya. Jangan dipikirin gitu ya. Ini kita praktek dulu, awalin dulu pelan-pelan. Ibu adanya berapa ya syukur-syukur segitu. Nanti misalnya di sana ada yang penjaganya ya kita pastikan kasih ke yang jaganya juga ya Bu ya. Ya. Terus misalnya masuk kota masjid atau di sana ya, yang penting setelah amal ya udah nggak usah diinget niatin buat sana kebagian, sini juga kebagian. Itu yang dibawa sama kertas, boleh catatan isinya ya nama-nama arwah-arwahi ibu masing-masing ya. Ya, kurang lebih itu. Apalagi udah ya. Biasanya kalau di Perbun kan kalau ziarah itu jadi yang muslimat itu ngamplokin untuk jadi kita nggak diambil apa samaran itu cuma ngambil di kas. Kalau misalnya yang itu boleh pakai kas, terserah ibu ya, saya serahin ke ibu. Tapi kalau untuk yang pribadi besok di sini, karena maksudnya nilainya praktek, jadi kita harus keluar sendiri, gitu ya Bu ya. Iya, yang afdolnya kayak gitu. Jadi iya, yang afdol begitu. Karena kalau nanti kan ibu suatu saat nih diajak ziarah kemana, gitu ya Bu ya. Misal contoh kalau di sini yang dekat misalnya ke makam Mbah Lancing misal, gitu ya Bu ya. Setelah kirim doa segala macam, sekali lagi niatnya wajib bilang, gak boleh minta apapun ke dalam makam atau ke yang bersangkutan. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau cuma sebagai perantara. Dikabul alhamdulillah, enggak ya juga disimpan di sisi Allah, gitu ya Bu ya. Insya Allah keberkahan dari yang kita kunjungi, misalnya beliau itu dulu orangnya sangat taat, itu berkah taatnya nyerap ke kita Bu, insya Allah begitu ya Bu ya. Dan kemudian setelah itu keluar masukin amplop, hadiahkan atas nama beliau, kirimin Fatihah, insya Allah senang banget. Nanti kalau ibu mau ketemu minta di sholat hajat. Biar apa? Supaya kita benar-benar yakin gitu bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, dan apa yang kita lakukan itu di alam sana-sana nanti itu sebagai bukti bahwa penghubung ya Bu ya antara alam dunia juga alam akhirat. Karena kita sejatinya manusia mau apa lagi sih di dunia gitu, ujung-ujungnya juga ke 2 kali berapa Bu itu ya? Ke situ ya, nggak ada yang selebar lapangan bola, nggak ada ya Bu ya? Iya, semuanya mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah, amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanya dulu Bu. Siapa? Itu yang itu Maret bagaimana panitianya? Apa? Mas NU. Mas NU gimana bagusnya? Biasanya kan kalau pengajian sama itu harus nyanyinya Maret NU memang ya sebelumnya. Gimana kalau kita hidupkan lagi, mau ibu-ibu? Maksudnya setuju nggak? Ya kan yang ada yang apa nggak Bu di sini? Ibu apa ya? Muslimat ada yang untuk muslimat Bu? Ada. Yaitu nantilah ya setelah lebaran ya Bu ya. Maksudnya iya ada mas muslimat mau diperdengarkan. Atau nanti aja kita bahasnya setelah lebaran lah. Iya setelah lebaran nanti dipikirin lagi. Bukan maksudnya gini Bu, maksudnya ketika kita bikin pengajian kayak gini kan ibu-ibu insya Allah semua di sini kan mengikuti Nahdlatul Ulama ya. Ya, berarti kan
kita di bawah naungannya itu ya Bu ya. Iya, jadi setiap misalnya sebelum mulai, biasanya kalau di mana-mana ya, nah Pak menggunakan Mas, Bu, cuma sekali lagi tidak memaksakan, ini pelan-pelan sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi jangan merasa berat hati atau gimana, di bawah santai aja Bu, di bawah santai aja. Kita mengalir aja ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, mari sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat kami niat seluruh zahir wal batin, semua ibu-ibu yang ada di majelis Zikir Al-Hidayah tercinta ini telah melaksanakan pengajian rutin setiap hari Jumat. Ya Allah, mohon diterima semua ibadah kami, semua niat kami yang baik-baik. Kemudian kami niatkan juga keberkahannya, pahalanya, apapun kebaikan-kebaikannya mengalir bagi pendahulu-pendahulu kami, juga keberkahan teruntuk anak cucu keturunan kami. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin sampai akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rezeki yang berlimpah, bermanfaat, berkah, barokah. Rabbi rahli sabri rizqan bihalalika dunya wal akhirah wa fi amanillah wa fi ridhaillah wa fi rahmatillah an-nafi lillahi ta'ala. Supaya diakui sebagai umat Nabi, Allahumma gfir ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Senantiasa dibukakan hatinya dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asqil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika. Allahumma asqil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.